Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, bersaudara, serta anak-anak yang berada di Maluku maupun di Maluku Utara. Kita bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan berkenan menuntun perjalanan kita hingga kita telah tiba di bulan yang ketujuh. Dan di hari Minggu ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-21. Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, urapilah hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan kami baca, kami beritakan, dan kami dengar, dapat kami pahami, dan menjadi kekuatan bagi kami memasuki perjalanan di usbu yang baru ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21 yang bunyinya demikian. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kami dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal hirariah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sedang berada pada suatu masa di mana pandemi ini telah menimbulkan ketegangan sosial, baik di dalam persekutuan jemaat, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Beberapa waktu kita melihat di media sosial, tetapi juga dipublikasi oleh media massa, ada prasangka, ada stigma, pembelaan, ada tensi atau emosional yang naik, baik secara pribadi, tapi juga kelompok tertentu.
ada saling tersinggung, baik yang dialami oleh masyarakat, tetapi juga oleh kalangan profesi tertentu. Dan ini memberi dampak pada tendensi tertentu yang kian subur di dalam persekutuan kita. Hal ini kita maklumi, sebab kita belum pernah mengalami bencana non-alam ini. Situasi yang baru pernah terjadi akan menimbulkan kegagalan. Demikian Pendeta Elifas Mas Paitela, Sekum GPM, pernah menulis di halaman Facebooknya. Kita benar-benar kaget. Orang Ambon bilang, katong skrek, takajo dengan virus. Untuk suasana yang baru ini, tidak ada seorang pun yang memiliki pengalaman atasnya. Karena itu setiap orang harus berusaha menahan diri, melakukan fungsi koordinasi dengan baik. Jika kita berharap bahwa masyarakat, bahwa persekutuan ini terus terbina, terjaga, memiliki solidaritas yang tinggi, maka semua pihak harus dapat menahan diri, berusaha memulihkan ketegangan yang sedang terjadi. Menjadi menarik saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa ketika di hari Minggu pertama ini dalam pelayanan semester kedua, sebagai warga gereja Protestan Maluku, kita dibingkai sepanjang usbu ini dengan tema pembinaan umat, persekutuan yang saling menghidupkan. Tema ini menegaskan kepada kita, baik umat maupun pelayan, untuk sama-sama memelihara persekutuan jemaat, memelihara persekutuan yang terbangun di ruang-ruang pengabdian, di tempat-tempat kerja masing-masing. Dengan kata lain, persekutuan yang menghidupkan itu bukan persekutuan yang mematikan. Untuk itu kita akan bersama-sama belajar dari Paulus dalam bacaan kita tadi. Bagaimana membangun persekutuan yang menghidupkan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, pertama, STT. Persekutuan yang saling menghidupkan itu mesti dilaksanakan dalam spirit takut akan Tuhan. Spirit ini dikemukakan Paulus karena Paulus berhadapan dengan kenyataan di mana jemaat Korintus yang ia dirikan sendiri ternyata mengalami goncangan iman. Mereka tidak teguh kepada pengajaran yang telah diberitakan. Mereka meragukan kewibawaan dan kerasulannya. Saudara bisa membayangkan situasi yang terjadi. Ketika kita mendirikan sebuah jemaat, kita berada sebagai seorang utusan di situ, dan kerasulan kita, keabsahan kita sebagai seorang yang diutus kemudian diragukan. Bagaimana perasaan seorang pendiri jemaat, Paulus? Apakah Paulus menjadi marah, kecewa, dan melampiaskan kepedihan hatinya? Tidak, saudara-saudara. Ia tidak membalas perbuatan yang menyakiti hatinya dengan tindakan kekerasan. Paulus justru menyatakan kasihnya kepada jemaat di Korintus. Demikian dalam situasi ketegangan sosial di tengah pandemi ini, beta dan saudara-saudara jemaat pun diminta untuk memiliki STT, spirit takut akan Tuhan. Semua pihak sebagai persekutuan jemaat dan sebagai warga masyarakat dalam tugas dan profesi masing-masing, marilah kita memiliki spirit takut akan Tuhan. Sebagaimana kita telah membangun persekutuan keluarga, persekutuan jemaat menjadi rumah doa yang bergumur di tengah-tengah pandemi ini, maka mari dengan keteduhan hati setiap orang belajar untuk tenang, untuk menyikapi berbagai peristiwa, kejadian, ataupun kabar angin sekalipun dengan ketenangan. Jangan terlalu cepat atau terburu-buru memberi respon, apalagi untuk menyebarkan berita yang bohong.
STT itu juga bukanlah spirit mutualisme atau saling menguntungkan. Menurut pendeta Roland Samson dalam materi khotbahnya, kecenderungan interaksi masyarakat postmodern selalu didasarkan pada profit, keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Padahal dalam membangun persekutuan, mungkin ada yang harus menanggung pedih seperti Rasul Paulus. Dihina, difitnah, disesah, didera, namun ia tetap mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus pada Via Dolorosa. Tentu hal ini tidak dimaksudkan untuk melanggengkan kekerasan atau penindasan. Namun terkadang pengorbanan itu dibutuhkan demi keberlanjutan hidup bersama. Supaya ketompung persekutuan umat, supaya ketompung imun tubuh tetap ada, mari laeng baku gandeng tangan. Jangan coba-coba pakai kesempatan dalam kesempitan lalu bikin susah. Itu bukan takut Tuhan. Mar itu SND, serakah naik diri. Entah ketong pelayan atau warga jemaat, ketong mesti baku gandeng tangan for hadapi ancaman virus corona. Ada beberapa orang yang kemudian menyebutkan koronces. Orang Ambon dong pintar bikin manis ini virus. Kalau virus saja bisa ketong bikin manis akan. Kenapa ketong bisa bikin manis ini keadaan? Spirit takut Tuhan. Ajar ketong for bisa tahan hati. Seng unju belaga deng pintar. STT kasih kuat ketong for tahan sakit. Biar dapat binci dan carita kuhili. Semua pihak mesti baku topang. Sebab Paulus bilang dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk setiap orang yang tetap konsisten dalam jalan kebaikan dan kebenaran, ia tidak akan gentar, tetapi terus percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapinya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati. Yang kedua, SMP, SCM. Stop makan puji, stop cari muka. Paulus dalam melakukan tindakan pembelaannya semata-mata agar umat memahami dan ikut membangun persekutuan yang takut akan Tuhan. Paulus tidak melakukan upaya pembelaan untuk mencari-cari kebenaran atau untuk kepujian diri, tetapi ia membangun relasi yang setara di antara dirinya dan umat. Sebagaimana ia mampu menghadapi situasi ketegangan iman di antara mereka dalam ketulusan dan kasih, maka ia pun sedang mendewasakan umatnya untuk membangun spirit yang sama dalam menghadapi lawan mereka yang menghasut dan menyesatkan. Persekutuan yang saling menghidupkan itu harus didasarkan pada ketulusan, sebagaimana Kristus yang menghidupkan semua ciptaan. Paulus menciptakan relasi penuh ketulusan di tengah ketegangan, tidak lain agar umat dewasa. Setiap anggota persekutuan yang memiliki ketulusan kepada persekutuan akan menjauhkan diri dari sikap untuk mencari kepujian, mencari ketenaran. Ia akan memandang semua orang sejajar dan layak untuk menerima dukungan, pelukan, dan dekapan jika ia membutuhkan. Tetapi persekutuan akan menjadi rusak dan terancam jika ada pihak atau orang tertentu yang berusaha untuk selalu menerima pujian dibanding yang lain. Hari-hari ketong bilang Bapak Ibu bersaudara, ayo paling makan puji, bagara cari muka ke sana kemari. Supaya ketong bisa lihat setiap hal dalam masa corona ini baik-baik. Stop makan puji, stop cari muka. Makan puji dan cari muka cuma pasti hancur ketumpung persekutuan.
Persekutuan yang menghidupkan akan selalu memberi apresiasi untuk setiap ide dan gagasan yang baik, memberi semangat dan dukungan untuk kerja-kerja kemanusiaan, mendatangkan kebaikan bersama. Tetapi pribadi yang menyesatkan dengan mencari-cari nama atau kepujian hanya akan mencederai persekutuan. Ketiga, saudara sekalian, SBB, stop bicara, mar bikin boleh. Dalam era kompetensi, maka standarisasi menjadi hal yang wajar. Dunia ini membutuhkan orang dengan pembuktian diri, berpendidikan tinggi, memiliki kualifikasi pada bidangnya dengan standar pendidikan atau pelatihan tertentu. Barulah orang bisa mendengar dan percaya. Tetapi Paulus mengajarkan kita tentang hal yang berbeda. Pada zamannya, rasul dengan kualifikasi berbahasa roh sangatlah diagungkan. Tetapi Paulus tidak menggunakan itu untuk menyatakan integritas dirinya sebagai rasul. Ia malah dengan kerendahan hati menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua anggota persekutuan jemaat. Kita bisa melihatnya dalam ayat 13. Dan inilah yang dibutuhkan oleh persekutuan. Bahasa yang dimengerti oleh semua orang dan perbuatan yang sesuai dengan apa yang diperkatakan. Persekutuan yang saling menghidupkan bukan tidak membutuhkan orang-orang dengan kualifikasi dan tingkat pendidikan yang tinggi. Mereka sangat dibutuhkan untuk membangun persekutuan. Tetapi jauh daripada itu, persekutuan yang kuat, yang solid, membutuhkan orang yang mampu berbicara dengan bahasa yang setara, yang tidak mendiskriminasi atau melecehkan. Bahasa yang merangkul, menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan kebaikan. Dalam persekutuan keluarga, gunakanlah bahasa yang sangat merangkul dan mendidik. Hindari menggunakan otoritas sebagai orang tua, tetapi mendewasakan mereka untuk menghargai dan menghormati. Dalam persekutuan di mana kita bekerja di ruang-ruang pengabdian, baik dalam jabatan kita sebagai pemimpin ataupun sebagai orang-orang yang dipimpin, sebagai bawahan, gunakanlah bahasa-bahasa yang setara, yang merangkul, memberikan support. Kekuatan terbesar dari setiap kata-kata adalah tindakan. Greg S. Reid berkata, tanpa tindakan, gagasan tidak ada nilainya sama sekali. Apalah artinya kata-kata yang menyejukkan, tetapi perilaku ibarat silet yang tajam, siap melukai dari depan dan belakang. Namun tanpa kata-kata pun, seorang anggota persekutuan yang terus berbuat bagi kepedulian dan kebersamaan persekutuan, menggerakkan dinamika persekutuan akan sangat jauh lebih penting dan terutama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keempat adalah tidak. Teruslah mendamaikan. Rasul Paulus mengedepankan alasan mengapa ia mau terus melakukan pelayanan kepada jemaat di Korintus. Alasannya adalah kasih Kristus yang menguasai dirinya. Kasih Kristus itu nyata dalam wujud kematiannya bagi semua orang, termasuk jemaat Korintus. Kristus telah mati bukan hanya untuk jemaat di Korintus, tetapi juga untuk semua orang, termasuk para pelayan dan umat di gereja Protestan Maluku. Maka tidaklah mengherankan bila GPM juga turut melaksanakan perjamuan kudus untuk mengenang kematian Kristus demi menebus semua orang. Kematian Kristus itu membuat semua orang juga mati. Sehingga orang-orang yang mati di dalam dosanya, sehingga orang-orang yang hidup itu
mestilah hidup bukan lagi di dalam dosanya, melainkan hidup sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari dosanya. Karena itu dalam ayat 15 Rasul Paulus mengatakan, dan mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita bersyukur sebagai orang yang telah diundang dan dinyatakan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Kristus yang telah mati dan bangkit. Konsekuensi kita tidak lagi memiliki orientasi hanya untuk diri kita, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok tertentu. Tetapi sebagaimana Rasul Paulus menyebutkan dalam ayat 18 dan 19, orientasi dan fokus hidup kita pada pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian itu tidak dapat dimulai di luar diri kita, tetapi harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Siapapun kita saat ini, berdamailah. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami, berdamailah. Mengapa? Sebab Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia. Inisiatif pendamaian dari Allah ini mesti disambut oleh kita sebagai manusia dengan jalan memberi diri didamaikan dengan Allah. Sebab sering kali yang terjadi adalah seolah-olah karya pendamaian itu bertepuk sebelah tangan, hanya datang dari pihak Allah, tetapi tidak disongsong oleh manusia. Karenanya dalam ayat 20 Rasul Paulus mendesak jemaat di Korintus untuk memberi diri didamaikan dengan Allah. Saat ini, saudara-saudara, kita pun secara pribadi, persekutuan keluarga, kita pun diundang untuk berilah diri kita didamaikan bersama dengan Allah. Sebagaimana ayat 21, Ia telah menanggung semua dosa karena kita, agar kita didamaikan, diselamatkan. Persekutuan yang saling menghidupkan akan selalu siuman bahwa Ia telah menerima pendamaian dari Allah, sehingga Ia pun wajib untuk terus mengusahakan pendamaian. Berhentilah memprovokasi, membakar situasi yang memanas di dalam persekutuan. Tetapi selalu usahakanlah pendamaian, baik di antara kita sebagai anggota keluarga, tetapi juga di antara kita sebagai anggota persekutuan jemaat, maupun di mana saja kita berada di sekeliling kita. Jangan jadi angin, for tinggal kasih menyala api ke saudara. Mari bikin damai dengan siapa saja, dalam situasi apa saja. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Selamat berkarya di Usbu Baru di bulan Juli dan di semester kedua pelayanan tahun 2020, saudara. Percayalah, setiap kebaikan dan upaya pendamaian tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan Allah memberkati setiap pelayan dan umat Tuhan di Gereja Protestan Maluku yang senantiasa mengusahakan karya-karya pendamaian. Tuhan Allah memberkati setiap pemimpin dan warga kota Ambon, bahkan semua warga masyarakat yang ada di Maluku dan Maluku Utara yang terus berjuang bagi kesejahteraan dan kemaslahatan banyak orang di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin.